Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhira ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pembicara yang hadir pada pagi hari ini ada Ustadz Ismail Yusanto Al-Mukarram, demikian juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Yuwana Trisna, Ustadz Felixio, Ustadz Ahmad Rusdan, ada juga Saudara Dewa Eka Prayoga, ada juga Dr. Gigi Karisa yang tadi disebut sebagai mu'alaf ya, 1 atau 2 tahun yang lalu. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang demikian besarnya nikmat itu sehingga kita tak bisa menghitungnya. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengadakan satu momen, satu acara, satu kegiatan untuk memperingati satu peristiwa besar, yakni peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak terjadi pada bulan Muharram, tepatnya terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tetapi yang dimaksud dengan tahun hijrah di sini adalah tahun pertama saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini adalah merupakan satu momentum besar, peristiwa besar, sehingga tahun itulah yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai tahun pertama bagi umat Islam. Tentu bukan tanpa alasan, sebab ada banyak peristiwa besar lainnya. Ada peristiwa kelahiran Nabi, ada peristiwa Rasulullah SAW menerima wahyu, ada peristiwa Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa perang Badar, perang di situ awal pertama umat Islam mendapatkan kemenangan, dan seterusnya. Tetapi dari sekian banyak peristiwa itu, yang dipilih adalah peristiwa hijrah. Tentu sekali lagi bukan tanpa alasan. Terdapat banyak alasan. Dan di antara yang sangat penting, hijrah adalah tonggak pertama berdirinya sebuah negara. Negara yang menerapkan Islam secara kafah. Negara yang memiliki satu bentuk pemerintahan yang berbeda dengan semua bentuk pemerintahan yang lain. Ada pemerintahan republik, kerajaan, kekaisaran, dan seterusnya. Dari semua sistem pemerintahan yang ada, semua itu asyadah atau kedaulatan adalah di tangan manusia. Dalam pengertian seluruh hukum yang diterapkan di dalam semua sistem pemerintahan itu lahir dari akal dan hawa nafsu manusia. Berbeda dengan daulah yang diterapkan, yang ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daulah yang berdiri atas asyadatul syar'i, kedaulatan ada di tangan syara, yang artinya seluruh hukum yang diterapkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena berbeda asasnya, berbeda hukumnya, maka memiliki atau berbeda coraknya dengan seluruh sistem pemerintahan, sistem negara yang ada. Dan faktanya memang sejak itu nasib manusia berubah. Umat Islam yang sebelumnya tertindas, umat Islam yang saat itu berada di Mekah, mereka tak berdaya. Jangankan mereka mengerjakan syariat Islam, menerapkan hukum-hukumnya,
bahkan untuk hanya sekadar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy yang memaksa mereka untuk melepaskan akidahnya. Bahkan mereka tak sanggup sehingga mereka harus hijrah ke Habasah. Tetapi begitu umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah, yang kemudian di saat itu punya negara sendiri, mengatur dirinya umat ini dengan Islam, maka menjadi ummah azimah, ummah yang besar, ummah karimah, ummah yang mulia, ummah azizah, ummah yang memiliki kekuatan dan kejayaan. Dan setelah berdiri daulah yang didirikan Rasulullah SAW, maka ini menjadi sebuah negara. Bukan hanya negara, bukan hanya sekedar negara, bukan hanya sekedar daulah, tetapi ad-daulatul kubra, bahkan menjadi daulatul ula. Sepanjang sejarah 13 abad umat Islam dipimpin, umat Islam berada dalam naungan daulah yang ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 abad bukanlah waktu yang sebentar. Rentang sejarah yang demikian panjang adalah menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya, betapa hebatnya negara yang ditegakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak hijrah dari Makkah ke Madinah. Saudara-saudara Allah Subhanahu Wa Taala, maka peringatan hijrah yang seperti ini kita hidupkan adalah untuk mengingatkan ketika kita melihat realitas yang ada di tengah umat Islam. Umat Islam sekarang meski tidak 100% sama dengan kondisi umat Islam berada di Makkah dahulu, tetapi inilah umat Islam yang ada sekarang. Umat Islam yang tertindas, umat Islam yang bercerai-berai, umat Islam yang tak mampu menerapkan syariatnya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya sekadar membela saudaranya, membela agamanya yang dihina pun tak apa. Itu menunjukkan sudah ada orang Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sekarang berada dalam kondisi yang lemah. Dan kita tahu pangkal penyebabnya adalah hilangnya daulah yang dulu ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan-peringatan hijrah seperti ini mengingatkan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk kembali menegakkan daulah sebagaimana yang ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak nilai yang harus diambil dalam hijrah ini. Di antara perkara penting dalam hijrah yang harus diambil adalah menjadikan Allah, Rasul, dan Islam ini segala-galanya. Ada satu ayat di dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Sebagian para mufassir, termasuk diantaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, mengkaitkan ayat ini dengan kewajiban hijrah. Belum mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang enggan untuk melaksanakan hijrah, yakni hijrah min daril anil hijrah ila daril Islam, yakni mereka enggan untuk melakukan hijrah ke darul Islam, yang al-mukimina bidari syirk, yang mereka tetap tinggal di negara syirk. Kepada mereka dikatakan, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kata Mujarir At-Tabari beliau mengatakan, ahabba ilaikum, maknanya adalah ahabba ilaikum minal hijrah ilallahi wa rasulihi min daris syirk, yakni lebih engkau cintai daripada hijrah kepada Allah dan Rasulnya dari darul syirik itu. Artinya kalau kita lihat ayat ini adalah berkaitan dengan hijrah
yakni mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, lebih dari anak istri, keluarga, lebih dari harta, lebih dari perdagangan, bahkan tempat tinggal, tanah air, dan seterusnya. Semua itu harus dikalahkan ketika bertentangan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah saya kira yang juga sangat penting untuk kita ingat ketika kita bicara hijrah, yakni mendudukkan Islam di atas segalanya. Dan ketika itu terjadi, maka berarti dia akan tinggalkan semua yang dilarang oleh Islam. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang berhijrah, kata beliau, man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang berhijrah dari semua yang dilarang kepadanya. Jadi orang yang berhijrah adalah ketika dia meninggalkan semua yang dilarang. Dan termasuk diantaranya adalah hijrah dari Darul Kufur. Karena di sana ada perkara-perkara yang dilarang. Di sana ada hukum-hukum yang dilarang diterapkan. Maka tinggalkan menuju ke Islam. Dan hadis ini bukan hanya berlaku pada hal itu, tetapi kepada semua perkara yang lain. Ini seperti yang dijelaskan oleh As-Sun'ani dalam penjelasan hadis ini. Dia mengatakan tentang hadis ini, wal muhajiru man hajara Allah anhu, yani fa innahu la yatimu ayyakuna muhajirun. Jadi beliau katakan tidak sempurna seseorang itu menjadi muhajirun, menjadi orang yang berhijrah. Wa in kharaja min daril kufri, sekalipun dia telah keluar dari kufur, bal hijratuhu lil ma'asi, namun hijrahnya adalah untuk kemaksiatan. Yu'addu biha muhajiran, lalu kemudian dia dihitung sebagai orang yang hijrah. Walau kana fi manzilihi, sekalipun dia berada di rumahnya. Fa innahu lam tajibil hijrah an daril kufri illa yatrukul ma'asiyah. Jadi tidak wajib hijrah dari darul kufur kecuali untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi saudara-saudara menurut Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah secara lebih sempurna adalah meninggalkan segala kemaksiatan. Tidak disebut orang yang hijrah manakala dia masih tinggal, manakala masih berselimut, masih berada dalam kemaksiatan. Maka pada saat ini kami mengajak, menyerukan pada diri kami sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Dan ingatlah, kemaksiatan ini ada disebabkan karena dilindungi oleh sebuah sistem yang melindungi kemaksiatan. Apa itu? Darul Kufur, negara yang berdasarkan akidah kufur dan menerapkan hukum-hukum kufur. Maka tak ada pilihan bagi kaum muslimin. Ketika kita ingin meninggalkan segala kemaksiatan, berjuang untuk menegakkan khilafah yang dengannya tegak seluruh syariah, yang dengannya umat Islam bersatu, yang dengannya para penjajah bisa diusir, yang dengannya seluruh ajaran Islam bisa diterapkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.